Hati-hati buat perusahaan yang belum melakukan penyesuaian dari KBLI 2020 menjadi KBLI 2025. Salah pilih KBLI bisa salah semuanya. Diberlakukannya KBLI 2025 ini berdasarkan peraturan dari BPS nomor 7 tahun 2025. Dan untuk diketahui bahwa adanya KBLI 2025 bukan sekedar hanya update angka di OSS, tapi juga cara untuk menilai perusahaan, mengklasifikasikan, dan tentunya lebih mudah diawasi oleh pemerintah. Saya mau jelasin sedikit tentang perbedaannya KBLI 2020 dengan KBLI 2025. Di KBLI 2020 banyak bidang usaha yang masih digabung dalam satu kode bidang usaha. Ya, sedangkan di KBLI 2025 klasifikasi dibuat lebih terpecah menjadi spesifik dan lebih detail. Contohnya, pada KBLI 2020 kita ambil satu contoh KBLI nomor 46900, yaitu perdagangan besar berbagai macam barang. Cukup itu saja sudah bisa melakukan berbagai macam pekerjaan perdagangan besar macam-macam barang. Tapi di KBLI 2025 terpecah menjadi dua. 46901 adalah perdagangan besar berbagai macam barang di grosiran atau perkulakan swalayan. Dan untuk 46902 yang kebagi menjadi dua, bagian duanya adalah perdagangan besar berbagai macam barang selain di swalayan atau perkulakan, selain grosiran. Jadi itu jelas bedanya. Yang kalau di 2020 menjadi satu, kalau di 2025 harus dipecah lagi. Contoh lain kode KBLI pecah kode di KBLI 2025, yaitu satu ada perdagangan besar berbagai macam barang yang tadi saya sudah sampaikan. Kedua perdagangan eceran ya untuk daging dan ikan olahan. Ini contoh aja nih. Ini juga pecah kode. Kemudian ada kode pertambangan dan penggalian tanah lainnya. Tadinya 2020 menjadi satu, sekarang banyak turunannya. Kemudian industri produk dari hasil kilang minyak. Nah, ini juga ya untuk area migas juga banyak pecah kode. Lalu ada industri furniture juga pecah kode, pembangkitan tenaga listrik, penyediaan tenaga listrik itu juga pecah kode, dan masih banyak lagi pecah kode lainnya yang harus Anda cek di kode KBLI 2025. Pemecahan kode KBLI ini sebenarnya dampaknya ada bagusnya. Pertama, usaha jadi lebih tepat sasaran ya karena lebih spesifik dan lebih detail. Tapi kalau salah pilih KBLI, jelas ini akan tidak sinkron semuanya. Jadi kalian kalau mau pilih KBLI benar-benar yang sampai ke turunan paling terakhirnya. Nah, dampaknya lagi untuk KBLI 2025 adalah kepada perizinan dan risiko usaha. KBLI 2025 ini terhubung langsung dengan adanya tingkat risiko usaha karena adanya OSS RBA. Jadi resiko usahanya jelas langsung kebagi, misalnya pemilihan satu KBLI ini akan menentukan risikonya adalah risiko rendah, menengah tinggi atau tinggi. Kedua, tentu akan mempengaruhi kepada jenis perizinan OSS dan sehingga akan mengatur kebutuhan sertifikasi dan standar usaha. Artinya KBLI ini menentukan satu, apakah badan usaha yang memiliki kode KBLI ini perlu NIB saja atau perlu NIB dan sertifikat standar, atau perlu NIB dan izin. Nah, pemilihan ini tergantung dari kode KBLI yang kamu pilih. Jadi pertanyaannya, makin ribet nggak sih dengan pemecahan kode pada KBLI 2025 ini? Question. Ya, tentunya selama masa penyesuaian pasti akan terasa ribet, susah, dan repot banget. Apalagi sekarang ini bukan hanya memasukkan KBLI pada NIB, tapi akan terhubung kepada tadi penyesuaian tata ruang RDTR dan juga kepada AMDALNet, karena AMDALNet ini yang mempengaruhi risiko tadi ya, risiko rendah, menengah tinggi dan tinggi, sehingga harus melakukan verifikasi lingkungan, dan itu akan menjadi sangat ribet karena penambahan data yang diwajibkan di OSS. Tapi sebenarnya akan menjadi simpel dan terpusat jika sudah diterapkan. Semuanya akan teratur. Siapa saja yang wajib melakukan penyesuaian KBLI 2025? Pertama adalah perusahaan yang baru didirikan di tahun 2026 ini. Kedua, perusahaan baru atau perusahaan yang lama tapi mau menambah sub bidang usaha. Ketiga, perusahaan yang mau ikut tender project tapi belum menyesuaikan klasifikasi atau kode usaha dan perizinannya.
Keempat, perusahaan yang mengurus sertifikasi badan usaha dan tentunya pengaruh kepada izin operasional. Kesimpulannya, KBLI 2025 ini lebih detail, lebih spesifik, lebih ketat, dan lebih menentukan kelanjutan daripada perizinan usaha berikutnya. Jadi saya sarankan jangan sampai salah pilih KBLI, pilih KBLI yang sesuai dengan lokasi usaha, apakah sesuai juga dengan bidangnya. Kedua, pilih KBLI yang sesuai dengan resikonya. Resiko ini rendah, menengah tinggi berdasarkan dengan dampak lingkungan, ya. Dan yang ketiga adalah KBLI 2025. Apakah itu KBLI yang sudah pecah kode atau yang tidak ada pecah kode, karena tidak semua KBLI di 2020 itu pecah kode. Jadi harus cek and recheck antara KBLI 2020 dengan KBLI 2025. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan untuk konsultasi KBLI dan perizinan di sini.